Kisah misteri ini terjadi pada awal tahun 2003 lalu. Saya tinggal di sebuah kota kecil di daerah pinggiran kota Medan, tepatnya di kota Kisaran. Lingkungan tempat tinggal saya merupakan lingkungan yang aman dan tentram. Tetapi rasa aman dan tentram itu tiba-tiba saja terusik oleh kelakuan orang-orang yang serakah dan tak bertanggung jawab. Orang-orang yang serakah itu berusaha mengambil dengan paksa pusaka-pusaka gaib yang ada di lingkungan tempat tinggalku. Hingga hal itu menyebabkan kemarahan para penunggu-penunggu gaib. Mereka sangat marah karena daerah kekuasaannya telah diusik. Jin-jin yang berkuasa di daerah tersebut menuntut tumbal jika pusaka-pusaka tersebut ingin diambil. Yang namanya manusia-manusia serakah dan berhati iblis, akhirnya mereka menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh para jin tersebut. Hati mereka telah tertutup oleh kilauan dunia. Nurani mereka telah dikuasai oleh iblis. Para jin tersebut meminta tumbal ayam setarangan, atau bisa diartikan mereka meminta tumbal manusia yang sedang mengandung atau wanita hamil sebanyak 3 orang. Akhirnya, hal yang sangat menakutkan itu terjadi. Tanpa sebab yang jelas, salah seorang tetanggaku yang bernama Ibu Imah yang sedang mengandung tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Usia kandungannya memang sudah berumur hampir jalan 11 bulan. Sebelum kematian Ibu Imah, Pak Juan, suami Ibu Imah, baru saja membawa istri tercintanya untuk memeriksakan kandungannya ke dokter spesialis kandungan, dan dokter mengatakan kepada Pak Juan bahwa istri dan anak yang dikandungnya baik-baik saja, tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi Allah berkehendak lain. Akhirnya Bu Imah meninggal dunia di sebuah rumah sakit. Bu Imah meninggal dengan membawa serta bayi yang dikandungnya. Setelah kematian Bu Imah, lingkungan tempat tinggalku terasa sunyi mencekam. Malam terasa lebih panjang. Di luar sana, hanya suara jangkrik yang terdengar saling bersaut-sautan. Suara burung malam terdengar berkicau di atas pohon kelapa, menambah suasana seram di kampungku. Para warga merasa takut untuk keluar rumah bila malam tiba, karena tersebar isu bahwa arwah Bu Imah gentayangan. Tapi pada kenyataannya, hal itu tidak benar. Isu itu sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana. Sebulan setelah kematian Bu Imah, kembali lagi musibah serupa terjadi. Musibah itu kembali lagi menimpa salah seorang tetanggaku. Kali ini yang meninggal seorang warga non-muslim yang sebut saja namanya Bu Butet. Bu Butet meninggal dalam keadaan mengandung juga. Usia kandungan Bu Butet sudah 8 bulan. Sebelum kematiannya, sore itu Bu Butet sempat menyaksikan kami bermain bola. Kemudian ada salah seorang teman yang menegurnya. "Bu, sore-sore gini orang hamil dilarang di luar rumah, apalagi ini sudah mau maghrib." Kemudian Bu Butet menjawab, "Ah, kami orang Batak. Mana ada patangan-patangan seperti itu, Nak? Kalau tidak mau diingatkan, ya sudah," jawab salah seorang temanku. Kemudian kami asyik bermain bola lagi. Tapi tidak berapa lama setelah itu, kami dikejutkan oleh Bu Butet yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan matanya melotot menatap ke atas. Kemudian dengan sigap salah seorang temanku berlari memanggil orang pintar yang ada di kampungku. Selepas sholat maghrib, orang pintar itu, sebut saja namanya Pak Nazarudin, baru tiba di rumah Bu Butet. Kemudian beliau melihat keadaan Bu Butet yang terus saja meracau, bahwa ada orang tinggi besar yang ingin membawanya. Wajahnya nampak ketakutan. Pak Nazarudin pun kemudian meminta segelas air putih kepada suami Bu Butet. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian air itu diminumkan pada Bu Butet. Tidak berapa lama kemudian, keadaannya kembali tenang dan normal kembali. Sebelum pulang, Pak Nazarudin berpesan kepada suami Bu Butet, "Pak, tolong
Dijaga istrinya baik-baik ya Pak. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas bantuannya ya Pak, jawab suami Ibu Butet. Kemudian Pak Nazarudin pun pulang ke rumahnya dengan diantar teman saya. Di dalam perjalanan, Pak Nazarudin pun berkata kepada teman saya, "Anto, menurut Bapak, ibu itu sudah tidak ada harapan lagi." "Maksud Pak Ustadz bagaimana Pak?" Anto balik bertanya. "Kita lihat saja besok Tok," kata Pak Ustadz. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Nazar. Keesokan paginya, tepat pukul 10 pagi, warga mendapatkan kabar bahwa Ibu Butet meninggal dunia. Beliau meninggal dengan membawa serta bayi dalam kandungannya. Setelah kematian Bu Butet, berarti tinggal satu nyawa lagi yang harus menjadi tumbal. Tetapi sebelum semuanya terjadi, akhirnya misteri kematian itu terjawab juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal tersebut terungkap setelah suami almarhumah Bu Imah, yaitu Bapak Juan, yang berprofesi sebagai tukang ojek itu, membawa penumpang seorang kakek-kakek. Kakek tersebut bertanya kepada Pak Juan, "Kamu tinggalnya di mana, Nak?" "Saya tinggal di Jalan Kartini, Kek," jawab Pak Juan. Kakek minta pada Nak Juan untuk menyampaikan pesan kakek pada orang-orang di kampung Nak Juan agar mereka melakukan tolak bala, kata kakek itu. "Memangnya ada apa, Kek?" tanya Pak Juan yang merasa heran dengan permintaan kakek yang diboncengnya itu. "Begini Nak Juan, soalnya ada orang-orang yang berhati iblis yang berusaha mengambil benda-benda pusaka yang ada di kampung tersebut. Dan syarat untuk mengambil benda pusaka tersebut adalah dengan menumbalkan nyawa manusia. Jika mereka warga kampung tidak mau melakukan tolak bala, sebaiknya Pak Juan pindah saja dari kampung itu," kata sang kakek setengah memerintah. Akhirnya Pak Juan menyampaikan hal tersebut kepada para warga. Berbagai tanggapan pun didapat dari Pak Juan, karena warga ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Namun dengan sedikit penjelasan Pak Juan yang dirasa masuk akal, khususnya atas peristiwa kematian 2 orang ibu hamil yang terjadi tanpa sebab yang jelas dan terkesan mendadak, warga akhirnya mau juga melakukan tolak bala. Apalagi selang beberapa hari setelah Pak Juan meminta warga untuk melakukan tolak bala itu, kembali satu persatu korban berjatuhan di kampung mereka. Dan kali ini tanpa memandang usia. Bahkan kakek saya sendiri juga menjadi korbannya. Walaupun saya tahu semuanya itu atas kuasa Allah. Dan ada yang ganjil dari para korban yang berjatuhan. Ternyata setelah diperhatikan dan dihitung-hitung, jarak kematian mereka masing-masing adalah 40 hari sekali. Malam itu malam Minggu bulan Mei, para warga melakukan acara tolak bala. Walaupun mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh para gaib, para warga melakukan doa bersama dengan membaca tahlil, tahtim, dan doa tolak bala. Malam itu saya tidak dapat mengikuti acara tolak bala karena merasa penasaran dan saya ingin tahu apa yang terjadi di kampung itu. Saya pun pergi ke rumah seorang teman yang mengerti masalah gaib, yang sebut saja namanya Bang Ahmad. Dari hasil terawangan Bang Ahmad, akhirnya jelaslah semua masalah yang terjadi. Bang Ahmad menceritakan yang menjadi penyebab masalah tersebut seperti yang saya ceritakan tadi. Dan para gaib tersebut mau menghentikan aksinya jika mereka diberikan tumbal 2 ekor kepala kambing. Tetapi Bang Ahmad tidak mau menyerah begitu saja pada mereka. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang sangat alot, akhirnya dihasilkan keputusan bahwa mereka mau menghentikan aksinya jika mereka diberikan tumbal 4 butir telur angsa yang tidak jadi, kuntum bunga yang gugur sebelum berkembang 3 macam, minyak air mata duyung yang asli 1 botol, dan jeruk purut 2 buah. Bang Ahmad berpesan kepada saya agar seluruh bahan tersebut segera diserahkan kepadanya sebelum bulan purnama. Dengan mengerahkan para warga, akhirnya kami bergotong royong mencari bahan-bahan seserahan yang diminta para gaib.
yang meneror kampung kami. Syukur alhamdulillah sebelum purnama, semua bahan-bahan tersebut sudah dapat saya serahkan pada Bang Ahmad. Kemudian pada malam harinya, tepat tengah malam, dengan disaksikan gelapnya malam yang terasa dingin mencekam, ritual penanaman tumbal pun dilakukan. Penanaman tumbal itu sengaja dilakukan Bang Ahmad dari jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan para warga yang sedang terusik lingkungannya. Setelah selesai, saya lihat Bang Ahmad sangat keletihan. Hampir seluruh kemampuan yang dia miliki dikerahkan semuanya. Syukur alhamdulillah atas pertolongan dan ridhonya lah. Akhirnya masalah ini dapat teratasi. Alhamdulillah. Kampung kami kembali aman seperti semula. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa kebatilan dan kemungkaran tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Demikianlah kisah tentang seseorang yang menjadi tumbal pusaka gaib. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.